teman-teman yang memang sudah ahli di bidangnya. Ya, hari ini jatahnya saya malam ini, perkenalan dulu, nama saya Bambang Budiarsa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua bisa manggil saya dengan nama Kelik. Orang hubungannya ya. Tidak ada hubungannya, tapi emang saya lebih disapa dengan Kelik dari mulai saya tahun 2006 masuk ke ASN sebagai staf di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Bambang Budiarso sudah banyak nggak dipakai, tapi dipakainya adalah nama Kelik, Kelik. Untuk kontak person tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman, silakan nanti kontak saya di WA. WA saya dari dulu sampai sekarang belum berganti. Itu nomor yang sudah saya pakai dari dulu sampai sekarang. Silakan nanti teman-teman bisa kontak di sana untuk diskusi dan sebagainya. Kalau mau kepo di IG saya juga boleh. Keseharian saya sebagai ASN sekarang di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Saya di bagian kemitraan dan juga publikasi. Sebagai konten kreator, untuk saat ini saya dengan tim masih tetap menggarap konten-konten untuk kita up di sosial media. Dan kami juga di tim kami untuk saat ini sedang mengelola sosial media untuk beberapa instansi dan juga untuk beberapa yayasan yang memang mau minta bantuan ke kami. Jadi untuk saat ini ya pekerjaan kita emang sekarang udah fokus di sosial media dan juga untuk konten-konten yang nanti untuk mendukung sosial media. Keseharian tetap menjadi konten kreator karena emang itu pekerjaan saya. Jadi nanti teman-teman kita coba hari ini sampai dengan 4 hari ke depan kita semoga yang bisa saya sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk nanti teman-teman membuka wawasan bagaimana cara nanti kita membuat media pembelajaran yang nantinya bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran bagi anak-anak kita nanti. Baik, kita akan segera share screen, ya. Saya share screen saja. Saya present dulu. Oke, kelihatan ya Mbak Ida? Sudah nampak Mas Kali? Oke, berarti kalau sudah nampak ya sudah berarti. Ya, teman-teman bisa apa namanya manggil saya dengan Bang Kelik ya. Jadi Kelik saja. Jadi ini boleh dicatat namanya Bang Kelik. Jadi teman-teman boleh panggil Kelik, boleh Bang Kelik, boleh Bambang Kelik apapun. Ya, yang penting teman-teman nanti kalau ketemu saya dimanapun, karena biasanya saya sering keliling di beberapa tempat di Indonesia untuk memberikan pelatihan juga. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu saya, boleh sapa saya, boleh WA saya, boleh. IG saya itu, ya, pertanyaan yang biasa saya lakukan di pelatihan saya adalah, apakah teman-teman hari ini sudah membaca buku? Nah ini, oh tidak tekok barang, tidak ditanyakan. Ya, bagi saya sendiri pribadi membaca buku ini sudah menjadi kebutuhan ya, karena ini sebagai sumber literasi utama selain kita memang harus googling maupun kita surfing di internet. Nah, ini boleh nanti dicatat di tempatnya masing-masing. Saya sudah baca buku belum ya hari ini? Nah, monggo, silakan. Karena ini juga salah satu menu diklat saya, yaitu menulis buku untuk buku anak-anak dan juga menulis cerpen untuk teman-teman yang sudah anak-anak dan juga dewasa ada. Terus juga menulis handout maupun buku bahan ajar untuk para guru. Nah ini. Jadi kenapa kok pertanyaan pertama membaca buku? Nah, ini buku sebagai sumber ilmu yang utama bagi saya. Gitu. Jadi teman-teman, pertanyaan ini pasti saya tanyakan saat diklat offline maupun diklat online seperti ini. Jadi ini buat catatan teman-teman. Sudahkah teman-teman membaca buku hari ini? Nah, kalau belum, berarti silakan membaca. Sebelum tidur, ya 1, 2, 3 halaman lah untuk kita baca. Mau buku cerpen, mau buku motivasi apapun. Yang penting teman-teman menambah wawasan di otak kita untuk referensi bahwa kita sudah membaca buku hari ini. Buku digital boleh? Boleh, tidak harus buku yang berbentuk fisik kertas gitu. Oke, lanjut.
Ya, teman-teman untuk saat ini kondisi yang sekarang kita hadapi teman-teman. Untuk populasi Indonesia dengan ratusan juta jiwa untuk smartphone saat ini ya, sudah masuk ke ranah dunia kita, bahkan lebih dekat dibandingkan saudara-saudara kita. Karena ini sangat dekat sekali, sering kita bawa kemana-mana, dekat di hati, dekat di jantung kita, karena kita letakkan di saku baju kita ya, jadi dekat banget dengan hati kita. Bahkan bangun tidur mungkin kita belum melakukan apa-apa, sudah kita lihat status WA, sudah lihat ada WA masuk apa, ada IG apa, ada stalking apa, bahkan mungkin kita ingin nonton TikTok dulu lah sebelum kita melakukan apapun ini. Jadi ini yang terjadi teman-teman, dampak sebuah teknologi bahwa kita sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita bangun, kita udah mengenal teman kita, ya, sahabat terdekat kita yang namanya smartphone. Di tempat saya nggak ada, Mas, ya. Ya mungkin persentasenya nggak nyampe 10% ya bagi teman-teman yang belum sempat megang smartphone. Tapi hampir seluruh wilayah Indonesia untuk saat ini, terutama setelah kemarin kita pandemi posisinya, nah ini hampir smartphone ini sudah masuk ke ranah pendidikan di Indonesia, karena sudah hampir semuanya, karena kemarin daring posisinya. Jadi teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan smartphone dari mulai anak SD sampai dengan anak-anak yang berjenjang sampai mahasiswa. Jadi ini sudah menjadi alat bantu kita ya, alat bantu kita untuk pembelajaran. Jadi ini sudah menjadi dekat dengan kita. Setiap hari bahkan kita sudah memegangnya, dekat sekali. Ngajak ngobrolnya juga kadang dengan smartphone. Ya teman-teman, urgensi media pembelajaran saat ini teman-teman, sebagai media pembelajaran untuk saat ini tetap menjadi sarana untuk membantu proses pembelajaran. Jadi ini sebagai sarana ya. Media pembelajaran ini sarana, sebagai peran utamanya adalah guru sebagai penyampai pembelajarannya. Jadi media pembelajaran ini hanya sebagai sarana untuk membantu saja. Jadi bukan utamanya, tapi sebagai sarana untuk membantu. Kata kuncinya adalah membantu proses pembelajaran. Nah, yang bagaimana dan sebagainya itu tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Dalam artian saya butuhnya ini, saya butuhnya ini adalah tergantung dari kebutuhan dan juga situasi dari masing-masing kondisi pembelajaran yang dihadapi. Jadi tidak bisa dipukul rata, saya butuh video, saya butuh audio, saya butuh multimedia, saya butuh buku dan sebagainya. Ini tergantung dari kondisi masing-masing tempat di mana kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Gitu. Jadi ini kembali lagi, sarana untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua adalah media pembelajaran ini diciptakan sebenarnya untuk membuat interaksi yang lebih intens antara guru dan juga peserta didik. Jadi media pembelajaran ini sebagai sarana untuk teman-teman bisa berinteraksi nih secara interaktif. Kita bisa membuat media pembelajaran yang interaktif. Saat kita melakukan tugas jauh, saat kita melakukan tugas di luar sekolah, teman-teman masih bisa berinteraksi dengan anak-anak yang mungkin posisinya kita tinggal untuk melaksanakan tugas di luar. Atau suatu saat memang kondisionalnya seperti kemarin kita di pandemi tidak bisa untuk melakukan tatap muka, akhirnya teknologi ini, media belajar ini yang menjadi jembatan untuk teman-teman guru menyampaikan materinya ke murid lainnya. Ini interaksi ini bisa kita ciptakan sesuai dengan media yang kita buat, yang kita miliki, yang kita gunakan. Yang ketiga, nah, ini media pembelajaran ini bisa menjadikan sarana untuk memudahkan peserta didik ini untuk memahami isi pelajaran. Bisa diulang-ulang, masih kurang paham, diulang lagi. Dengan media pembelajaran yang bervariasi, ya, variasinya banyak, ada video, ada live video, ada animasi, di situ ada e-book dan sebagainya, ada games. Ya ini membuat peserta didik ini lebih mudah. Kembali lagi, asalkan dimanfaatkan dengan tepat. Gitu. Jadi kita bisa mengulang-ulang nih posisinya. Ya, kalau kita pertemuan mungkin tanya jawabnya akan sedikit kesulitan karena kalau sudah selesai ya sudah. Tapi kalau dengan media pembelajaran yang memang kita buat, bisa jadi kalau yang bersifat digital bisa kita ulang lagi. Saya belum paham nih di bab ini, bisa kita geser dong. Nah ini bisa. Gitu. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran ini bisa membantu guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Kok bisa? Ya, saya tidak tergantung dengan digital dalam artian pembelajaran
yang inovatif, yang bersifat tradisional pun masih bisa menjadi pembelajaran yang menarik. Ya, inilah kunci dari teman-teman guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, yang lebih menarik, dengan inovasi-inovasi yang teman-teman semua buat. Loh, kok bisa Pak? Apakah harus digital? Tidak, kalau saya sih tidak. Kita bisa membuat suasana kelas ini menjadi kelas yang lebih cair, dengan membuat ice breaking, dengan membuat permainan pra pelajaran. Kita bisa main yang namanya main ular tangga, bermain puzzle, bermain puzzle kaki dan sebagainya. Ini adalah salah satu media pembelajaran. Jadi bentuknya apakah harus digital? Tidak. Jadi masih dalam bentuk fisik, masih bentuk manual pun masih diperbolehkan. Yang penting adalah tujuannya kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Jadi nggak monoton nih. Kita di depan, murid di depan kita mendengarkan kita sampai benar-benar manggut-manggut tapi mbuh mudeng mural ini. Yang selanjutnya adalah ini memudahkan guru dalam menyampaikan isi bahan ajar ya. Berbagai macam media pembelajaran yang ada untuk saat ini memang diciptakan tentunya untuk memudahkan para guru, para pengajar ini untuk menyampaikan isi dari bahan ajar yang mungkin tidak bisa kita sampaikan secara verbal penuh ya. Jadi media-media yang kita buat dalam bentuk poster, dalam bentuk infografis, dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dalam bentuk animasi, dalam bentuk games ini tentunya tujuannya memudahkan guru dalam menyampaikan isi bahan ajar. Tentunya nggak mungkin kita membawa teman-teman murid kita untuk ke gunung untuk melihat gunung meletus kan tentunya gitu. Tapi dengan animasi kita bisa menjembatani, oh ternyata gunung meletus itu prosesnya dari A sampai Z-nya begitu. Terus mitigasinya seperti apa? Pencegahannya seperti apa? Terus apalagi tanda-tandanya kalau kita nanti ada gunung meletus seperti apa, itu ada semua. Media pembelajaran memberikan itu semua. Mungkin di buku nggak kelihatan. Nah, di animasi bisa kelihatan. Nah ini prosesi yang namanya media pembelajaran bisa memudahkan guru dalam menyampaikan isi bahan ajar. Jadi itu fungsinya. Gitu. Selanjutnya adalah dengan media pembelajaran digital yang sekarang ya, dalam era yang sekarang sudah IoT, Internet of Things, semuanya terkoneksi dengan internet, semuanya terkoneksi dengan dunia maya. Ini media pembelajaran bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu ketika proses pembelajaran. Seperti saat ini mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya Classroom, sudah familiar dengan namanya Google, ya, sudah familiar dengan namanya Moodle, LMS, dan sebagainya. Ini bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Mungkin waktunya nggak cukup nih di kelas, bisa kita tambahkan di LMS. Kita tambahkan kelas lagi, kita tambahkan assessment di sana. Kita tambahkan tugas di sana, diskusi di sana. Diskusi bisa lewat WA, bisa lewat Telegram, bisa menggunakan media chat yang lain. Jadi ini teman-teman. Jadi media pembelajaran digital saat ini memang bisa menciptakan keterbatasan ruang dan waktu ini bisa kita atasi. Jadi nggak masalah kita nggak ketemu, nggak masalah. Yang penting materi bisa kita sampaikan dan teman-teman yang kita ajar bisa paham dengan apa yang kita ajarkan. Intinya begitu. Ini yang selanjutnya adalah teman-teman. Jadi dengan media pembelajaran yang kita ciptakan, baik berupa yang digital maupun yang tradisional ataupun yang kita bilang sebagai manual, ini teman-teman bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan asik, yaitu dengan kita ice breaking, dengan kita menciptakan berbagai macam game, dengan kolaborasi QR dan juga smartphone. Ini bisa kita latih psikomotoriknya maupun secara kognitif kita latih sekaligus. Jadi mereka menggunakan smartphone sebagai media untuk belajarnya, sedangkan untuk motoriknya mereka masih bisa jalan-jalan untuk mencari QR code sebagai sarana untuk mencari harta karun maupun untuk mencari jawaban. Ini kembali lagi, inovasi-inovasinya tergantung dari teman-teman semua. Ini, saya butuhnya ini, semua butuhnya. Nanti semuanya tergantung dari teman-teman butuhnya yang seperti apa. Lebih efektif, yes, kalau saya bilang. Lebih asik, ya, tergantung dari kita bagaimana menciptakan media pembelajaran itu untuk teman-teman yang kita ajar. Kembali lagi, kita lihat situasi, kita lihat kondisi, kita lihat juga lingkungan seperti apa yang kita ajar. Memungkinkan nggak kita membuat media pembelajaran yang kita butuhkan? Tidak semuanya bisa dipukul rata, ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kondisi. Oke, kita mulai dari mana sih Mas untuk media pembelajarannya? Ya.
Ini yang biasa saya lakukan, teman-teman. Pertama, saya akan melakukan yang namanya analisis kebutuhan sebenarnya. Jadi ini langkah setelahnya, setelah analisis kebutuhan, saya akan mengamati dulu nih kondisinya di kelas saya seperti apa, di kondisi lingkungan saya ngajar seperti apa. Nah ini baru setelah itu kita cari referensi sebanyak-banyaknya. Kita cari. Sekarang kalau referensi saya kira nggak akan banyak kesulitan ya. Dengan dunia maya sekarang, teman-teman bisa lihat dari YouTube, bisa lihat dari sosial media, dari website, semuanya bisa kita lihat. Kementerian sendiri juga sudah membuat berbagai macam platform yang bisa teman-teman pakai. Ada rumah belajar, ada M-edukasi, ada sekarang platform Merdeka Mengajar, semuanya bisa kita gunakan untuk mencari bahan referensi. Jadi referensi literasi ini sekarang sudah melimpah ruah kembali lagi. Melimpah dan kita tinggal ngambil aja nih, maksudnya kita cari kata kunci yang kita butuhkan sesuai dengan analisis yang kita tadi lihat. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita menggunakan analisis itu untuk proses mendesain sebuah media pembelajaran seperti apa sih kebutuhannya. Nah ini. Jadi kita lihat nantinya. Jadi, referensi yang pertama literasi. Makanya tadi pertanyaan pertama waktu saya pertama kali tampil adalah apakah Anda sudah baca buku hari ini? Ya. Dengan kondisi yang sekarang teman-teman lebih banyak pegangan smartphone, mungkin mungkin nih di smartphone teman-teman jarang yang terinstall aplikasi untuk e-book, jarang ya. Membaca buku mungkin jarang untuk saat ini. Membaca buku yang fisik mungkin jarang. Nah ini kembali lagi referensi ini kita gali lagi, kita tingkatkan lagi. Kok saya nggak punya ide ini ya, saya nggak punya inovasi ini. Jangan-jangan kita lupa untuk membaca nih. Lah kembali lagi. Ternyata tingkat literasi kita rendah. Nah ini. Nah, ini teman-teman silakan nanti dikoreksi sendiri masing-masing di rumah, di tempat masing-masing. Apakah saya sudah melakukan itu atau belum? Sudahkah saya mencari banyak referensi? Sudahkah saya mencari banyak literasi? Ya kembali lagi dicatat. Nah, boyo aku kurang ternyata. Nah ini. Ternyata saya belum nih. Nah, ini lanjut. Oke. Setelah kita punya analisis, kita punya masalah, kita punya referensi, kita punya banyak literasi, yang selanjutnya adalah kita melakukan aksi dan juga solusi, teman-teman. Oh, di sana teman-teman itu anak saya bosan nih dengan belajar seperti ini nih. Nah, kita lakukan aksinya nih, kita lihat. Oh, kita analisis nih. Catat A, B, C, D. Kita punya masalah A. Kita punya masalah A, di luar sudah ada solusinya belum, kita cari nih. Oh, belum ada, berarti kita ciptakan solusinya sendiri. Nah, ini. Wah, anak-anak bosan nih dengan pembelajaran yang biasa Pak, yang reguler. Saya pengen bikin game, ya udah, solusinya bikin game. Oh, saya belum bisa bikin game Pak. Oh, ngajak teman-teman yang bisa bikin game. Nah, saya nggak bisa punya uang Pak. Ya udah, belajar sendiri. Nah, ini. Nah, bisa. Diklat.co ini sudah apa namanya menyajikan banyak pelatihan yang nanti teman-teman butuhkan untuk mengembangkan media pembelajaran. Banyak sekali di Diklat.co, banyak pokoknya. Teman-teman nanti tinggal lihat kelasnya aja, kebutuhannya mau seperti apa, membuat video, membuat aplikasi mobile dan sebagainya. Diklat.co ini sudah ada menunya ya. Jadi aksi dan solusi. Ini yang kadang-kadang tidak kita lakukan, teman-teman. Nah, ini. Kita nggak membuat analisis, kita belum cari literasinya, kita belum cari referensinya, kita belum beraksi, dan kita sama sekali nggak punya solusi gitu. Kritisinya tinggi. Wah ini kurang, tapi kita nggak pernah melakukan aksi dan solusi, nggak pernah. Nah, ini. Lanjut. Oke, ini teman-teman. Ini adalah metode pengembangan media pembelajaran yang biasa saya dan teman-teman lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita biasa menggunakan yang namanya ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, ini kurang dikit. Ya, ini teman-teman bisa menggunakan metode ini. Apakah baku mengenai? Nggak harus sih teman-teman. Ini hanya satu metode nantinya yang membuat teman-teman bisa alur kerjanya lebih mudah. Lalu kita menggunakan MDLC, Multimedia Development Life Cycle juga boleh. Boleh. Jadi tidak ada larangan menggunakan metode apa, tidak harus. Kalau kita menggunakan SWOT boleh nggak Pak? Boleh. Nah, gitu. Jadi silakan pakai metode yang teman-teman kuasai dan teman-teman ingin membuat seperti apa. Yang penting tahapannya adalah kita analisis dulu, terus kita cari referensinya dulu, terus kita bikin konsepnya dulu, kita desain, kita buat, kita uji cobakan, kita tarik hasil uji cobanya, ada kekurangan apa, kita evaluasi. Jadi begitu. Tahapan-tahapannya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ya udah kita bikin seperti itu, cari masalahnya dulu. Nah, masalahnya nggak ketemu, ya orang solusi, nggak ada masalah, ada solusi kan begitu. Jadi harus kita cari masalahnya dulu. Ketemu masalahnya,
ketemu referensinya, ketemu solusinya. Jadi begitu. Ya, ini teman-teman yang paling penting. Karena kita masih sebagai manusia dan yang kita hadapi juga manusia, ini yang kadang beberapa kali saya temui, ini yang sudah mulai agak menghilang teman-teman. Jadi teman-teman sekarang yang kita hadapi sebagai sebagai end user kita, sebagai pengguna terakhir kita adalah juga manusia teman-teman. Jadi murid kita juga manusia, teman kerja kita juga manusia. Nah ini mari kita memanusiakan manusia dengan apresiasi. Jadi kita apresiasi, bagus, good, kita kasih hadiah, kita kasih giveaway, kita kasih percentage, nggak masalah, no problem. Jadi itu salah satu bentuk untuk mengapresiasi teman-teman agar bagaimana ya kita sebagai manusia itu punya kedekatan emosional yang lebih dekat. Ya, jadi manusia itu sampai saat ini adalah manusia yang butuh diapresiasi. Sangat bahagia kalau dia diapresiasi, sangat happy saat diapresiasi ya. Jadi ini sebagai nanti kita sebagai pengajar, sebagai teman-teman yang menyampaikan sebuah informasi ke teman-teman yang lain sebagai peserta didik ya, ini kita sebagai manusia, kita manusiakan lagi sebagai manusia. Berikan mereka apresiasi, berikan mereka ucapan. No, saya nggak bisa bikin ucapan Pak. Nanti di Klat.co sudah ada pelatihan-pelatihan untuk bikin kayak gitu nanti, mau pakai apapun, yang software apapun, sudah disiapkan sama di Klat.co, nanti teman-teman bisa ikut di sesi selanjutnya. Jadi pakai apa? Yang kembali lagi ke manusia. Saya pinginnya apa sebagai manusia? Saya ingin dihargai seperti apa? Saya ingin diapresiasi seperti apa? Inilah tugas kita sebagai pengajar ke pendidik adalah untuk mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Tidak ada kata jelek, tidak ada kata salah, adanya adalah belum sempurna, itu aja sih. Jadi kalau mereka masih jelek berarti masih ada proses untuk belajar untuk bikin yang lebih bagus lagi. Diapresiasi saja, bagus. Besok tingkatkan lagi. Ya gitu. Lanjut ya. Nah ini teman-teman, jadi untuk saat ini karena kita sudah masuk ke semuanya adalah IoT ya. IoT teman-teman, sampai saat ini saya masih menggunakan yang digital dan juga tradisional. Jadi ini beberapa kasus memang tidak bisa kita digitalkan semua. Beberapa kasus memang kita tetap mau tidak mau menggunakan cara-cara yang manual dan tradisional. Karena apa? Kita sebagai manusia kita masih butuh human touch. Jadi kita masih butuh sentuhan manusia, teman-teman. Jadi ya inilah, tidak semuanya terus latah tapi digital kabeh, nggak harus ya. Ya, jadi beberapa sekolah yang kemarin saya kunjungi mereka masih menggunakan kariwetan yang masih pakai musik tradisional ya, masih pakai kenong dan sebagainya, masih menggunakan alat-alat musik tradisional yang dimiliki untuk belajar musik, walaupun sudah ada yang digital. Nah, ini. Tapi mereka masih tetap mempertahankan yang tradisionalnya. Jadi ini teman-teman, kita mungkin yang di kelas musik belum bisa menggantikan gitar akustik dengan gitar-gitar yang posisinya teman-teman menggunakan Android mungkin. Wah, anggo Android baik. Belum bisa teman-teman. Jadi inilah inovasi tidak boleh berlatah-latah ria dalam artian semuanya digital semua, baik template digital semua, enggak. Kolaborasikan antara yang modern sekarang dan juga yang tradisional, dikolaborasikan aja. Itu kan lebih menyenangkan dan akan lebih menyentuh sebagai bahan media pembelajaran yang lebih inovatif buat teman-teman nanti lakukan di lapangan. Jadi tidak semuanya harus KB digital, tidak. Bisa dikolaborasikan antara yang digital dan juga tradisional. Jadi ini kata kuncinya adalah sekarang adalah kolaborasi teman-teman. Sampai saat ini di beberapa pelatihan yang saya ampu, teman-teman masih menjadi one man show. One man show itu Pak. One man show itu adalah teman-teman menjadi dari mulai penulis naskah sampai produser, sampai sutradara, sampai editor, sampai nanti teman-teman melakukan preview sendiri. Jadi satu orang. Jadi apakah hasilnya bagus? Ya ada beberapa yang bagus, tapi banyak yang kurang bagus. Nah ini. Jadi inilah saatnya untuk kolaborasi. Saya nggak bisa desain grafis nih Mas. Ya udah, ajak teman-teman yang ahli desain grafis. Saya nggak bisa ngedit video nih, ajak teman-teman yang bisa ngedit video. Nah, jadi seperti itu. Saya nggak punya alat untuk syuting, ya udah, ajak teman-teman yang punya alat untuk syuting. Anda bikin naskahnya yang bagus. Ya gitu. Jadi kolaborasinya akan jadi seperti itu. Tapi kalau kita mikir sendiri, KB diayai dewe, KB semuanya ditatai sendiri ya pusing biasanya. Pusing dan akhirnya nggak jadi sebuah karya. Nah, ini. Jadi kolaborasi ini adalah kunci untuk saat ini di era modern sekarang ini.
komunikasi sekarang sudah bukan menjadi hambatan sih. Sudah ada WA, sudah ada email, sudah ada chat, sudah ada Telegram dan sebagainya. Udah tinggal kita pakai aja sebenarnya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini beberapa referensi nanti teman-teman yang bisa gunakan untuk mencari referensi media pembelajaran. Ada EduStore. EduStore ini garapannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Webnya ada di medukasi.kemdikbud.go.id. Nanti ada EduStore. Di situ banyak sekali aplikasi berbasis Android dan juga HTML yang bisa teman-teman gunakan untuk menambah referensi media pembelajaran yang bisa teman-teman gunakan di dalam kelas. Ada virtual lab-nya, ada games-nya, ada MPI-nya, media pembelajaran interaktif ya. Terus ada video-video animasinya juga di situ banyak. Ada rumah belajar, itu juga besutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di YouTube melimpah, ya, termasuk kemarin yang baru adalah Kok Bisa juga sudah membuat taman edukasi. Teman-teman bisa lihat di sana. Ruang Guru juga sudah ada. TikTok sekarang banyak teman-teman guru yang sekarang sudah menge-share materi pembelajarannya via TikTok. Terus juga Instagram, ini juga banyak melalui Reels dan juga IGTV-nya. Jadi teman-teman sekarang untuk referensi pembelajaran saya kira bukan suatu hal yang sulit ya. Tinggal teman-teman mau nyari atau tidak, gitu aja. Kalau kita berkutat di rumah kita sendiri, kita hanya nyari yang kita butuhkan terus gitu-gitu terus ya kita nggak akan berkembang. Ternyata di luar sana udah mulai banyak teman-teman. Nah, ini. Gitu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nanti teman-teman bisa kontak saya di 085648395171. Setelah ini sesinya diskusi ya. Tidak banyak emang saya sampaikan karena biar teman-teman juga tergelitik untuk diskusi. Jadi karena PPI itu. Nah, ini. Karena kalau saya sampaikan semua di presentasi nanti teman-teman hanya menadah presentasi saja. Jadi setelah ini teman-teman silakan siapkan bolpen dan juga kertas di rumahnya masing-masing. Silakan saya tunggu sekitar 1-10 menit untuk teman-teman mencari masalah yang teman-teman hadapi. Terus kira-kira teman-teman punya solusi apa dan apa yang teman-teman butuhkan untuk bisa kami bantu untuk memecahkan solusi itu. Itu. Nanti boleh nanti kita diskusi setelah itu. Jadi biar teman-teman juga punya gambaran nih. Saya punya masalah seperti ini nih Pak. Nah, ini monggo silakan. Jadi teman-teman kebutuhannya seperti apa nih? Nah, saya punya masalah di tempat saya itu media pembelajarannya masih kurang, perpusnya masih kurang. Nah, ini. Jadi nanti kita coba carikan solusi bagaimana membuat sebuah media pembelajaran yang menarik, yang posisinya nanti teman-teman bisa gunakan di dalam kelasnya teman-teman. Jadi kok kelasnya nggak banyak materinya Pak? Ya emang kelas saya biasanya begitu teman-teman karena kita akan mengasah teman-teman untuk lebih mengasah idenya teman-teman, konsepnya teman-teman dan kita akan carikan solusi bersama di di sesi-sesi kita. Jadi silakan teman-teman siapkan catatannya, boleh catatan secara digital menggunakan Note atau menggunakan Google Doc, menggunakan Microsoft apapun ya silakan. Teman-teman silakan cari masalahnya dulu. Saya punya masalah seperti ini. Kira-kira teman-teman punya pemikiran konsep solusi seperti apa? Kurangnya apa? Pak, saya belum bisa menggunakan aplikasinya. Saya bingung nih menggunakan apa kalau membuat seperti ini. Ya, malam ini adalah sesi diskusi teman-teman. Silakan teman-teman tanyakan. Selama masih bisa kita bantu, kita bantu. Diklatco juga nantinya juga akan membantu dengan berbagai diklat yang sudah disediakan dari diklat.co. Jadi inilah saatnya teman-teman untuk masuk ke dalam sesi cari masalah ya. Cari masalahnya, solusinya nanti di kita. Jadi silakan bicara dulu, nanti kita akan ngobrol di chat maupun di raise hand nanti. Nanti kita coba ngobrol di sana biar teman-teman nanti nggak bingung nih, saya mau bikin apa ya. Nah, nanti teman-teman silakan raise hand di sana. Dicatat nomor saya kalau misalkan masih malu-malu untuk chat di Zoom ataupun di YouTube. Silakan chat saya saja, nanti kita coba jawab sesuai dengan kompetensi yang biasa saya lakukan. Begitu ya teman-teman ya. Begitu Mbak Ida, boleh dilanjut untuk sesi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Khalid untuk materinya. Tadi mungkin Mas Khalid bisa istirahat sebentar Mas. Silahkan, ini juga dari diklat.co akan ada kuis untuk Bapak Ibu hebat semuanya.
Nah, oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai, tadi Mas Klik juga sudah menyampaikan materi. Kemudian di sela-sela sebelum nanti kita berdiskusi Bapak Ibu, saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa mengisi link presensi yang sudah panitia bagikan di grup Telegram dan juga di grup WhatsApp Diklat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini juga dari panitia akan mengadakan kuis yang berhadiah. Itu ada door prize e-course dari diklat.co. Mas Faza mungkin bisa dibantu untuk share screen e-course-nya, silahkan. Oke, baik, mungkin ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, baik, saya juga menginformasikan nanti juga ada post-test untuk Bapak Ibu peserta, jadi jangan lupa nanti post-test akan dibagikan oleh panitia besok ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ini masih menunggu, oke, sudah. Oke, mungkin lanjut di kuisnya dulu, Mas Faza. Oke, ini sudah tampil di layar Bapak Ibu masing-masing. Itu ada hashtag yuk kita kuis dari diklat.co. Itu dari Diklat Nasional 40 CP, urgensi penggunaan media pembelajaran di era digital. Oke, next. Kita akan rincikan ketentuan dari door prize kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama Bapak Ibu peserta mengikuti seluruh rangkaian acara, yaitu selama 4 hari diklat. Kemudian yang kedua, subscribe channel diklat.co. Itu ada channel Telegram di t.me/diklat.co. Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan pencarian di Telegram Bapak Ibu. Itu silakan nanti Bapak Ibu bisa join untuk mendapatkan berbagai macam informasi diklat tentunya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa untuk subscribe channel YouTube diklat.co, dan di situ nanti sudah ada video, semuanya itu sudah ada, materi-materi diklat sudah ada, semuanya nanti Bapak Ibu juga bisa belajar dari situ. Nah, kemudian ini ada di Instagram diklat.co juga ada Bapak Ibu, silakan nanti bisa di-follow juga. Nah, kemudian yang keempat, peserta akan mendapatkan e-course, yaitu satu e-course. Nantinya pemenang kuis akan diumumkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk kuis pada malam hari ini akan diumumkan besok di pertemuan kedua ya Bapak Ibu. Oke, next Mas Faza. Nah, berikut untuk teknis kuisnya, yaitu yang pertama, peserta mengakses kuis di Instagram diklat.co. Nah, ini juga sudah dibagikan di channel Telegram diklat.co dan juga di grup diklat atau grup free diklat. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bisa dibuka sekarang atau mungkin nanti setelah diklat selesai. Terus silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses kuis di Instagram diklat.co. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Instagram, silakan nanti bisa langsung di search saja di kolom pencarian diklat.co, nanti akan langsung muncul. Kemudian untuk teknisnya, peserta menjawab kuis melalui kolom komentar, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa di-like untuk postingannya, kemudian di komen jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Nah, peserta men-tag ini tag 3 rekan pendidik lainnya ya Bapak Ibu. Kemudian peserta dengan jumlah like jawaban paling banyak dan juga like jawaban paling banyak nanti akan mendapatkan hadiah berupa e-course. Pemenang kuis akan diinformasikan pada pertemuan selanjutnya yaitu besok. Dan pemenang kuis wajib klaim door prize ke admin diklat. Next, Mas Faza. Nah, ini untuk door prize-nya Bapak Ibu yaitu diklat online 32 JP, desain dan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Bersama ini narasumbernya ada Dr. Yogi Anggraena. Beliau dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemdikbudristek, ada dari Bapak Kurota Ayun MPD dan Ibu Fuji Lestari SPSPD. Ini nanti untuk narasumber e-course 32 JP yang menjadi door prize pada malam hari ini. Next, Mas Faza. Oke, ini untuk kuis yang pertama Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki Instagram, ini bisa di screen capture untuk kuisnya.
Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa klaim ke admin. Nah, nomor adminnya yang mana? Nomor admin nanti akan panitia cantumkan di channel dan juga di grup. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa langsung saja ke Instagram diklat.co untuk mengikuti kuis dan juga mendapatkan door prize istimewa tadi ya tentunya. Oke, bisa di-end saja Mas Faza untuk kuisnya. Nah, oke Bapak Ibu, tadi silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis, bisa langsung ya Bapak Ibu menuju ke Instagram diklat.co. Untuk link kuisnya juga sudah panitia bagikan di channel Telegram diklat.co. Silahkan Bapak Ibu bisa akses dan juga bisa tag rekan sebanyak-banyaknya agar nanti mendapatkan like dan juga Bapak Ibu bisa memenangkan e-course 32 JP. Nah, oke lanjut Bapak Ibu untuk yang selanjutnya sesi diskusi. Kita masih ada waktu 34 menit untuk berdiskusi bersama Mas Klik. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand, ini saya lower hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, baik. Saya ulangi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand. Nanti untuk yang awal-awal, untuk yang pertama akan langsung saya berikan kesempatan. Oke, baik. 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu. Fitur raise-nya bisa diaktifkan. Oke, ini sudah ada yang pertama dari Ibu Umzatul Hasanah. Selamat malam, Ibu. Mikrofonnya mungkin boleh diaktifkan, Ibu, silakan. Sudah. Oke, sudah aktif, Ibu. Silakan, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bertanya kepada Mas Bambang. Jadi dulu itu saya sering menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi atau media pembelajarannya, namun ya PowerPoint-nya masih yang standar gitu lah, belum yang dicampur animasi segala macam. Nah, untuk berikutnya saya coba memakai quizzes atau puzzle maker gitu. Namun ketika itu saya pakai untuk bukan menyampaikan materi, tapi seperti permainan gitulah. Nah, masalahnya ternyata memang anak-anak seneng, anak-anak jadi aktif gitu. Tetapi waktunya akhirnya hanya habis untuk kuis-kuis itu gitu. Jadi gimana mensiasati agar materinya itu dapat dan waktunya itu juga waktunya itu nggak habis di situ. Jadi kita bisa bahas diskusi selain anak-anak sibuk ngerjain itu aja nggak selesai-selesai, malah bingung kadang-kadang, tapi ya seneng gitu, anaknya seneng gitu. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Mas Klik bisa langsung didiskusikan saja, Mas. Silakan. Baik, Mbak Ida, baik Ibu Umtah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini klasik ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kita kadang tidak bisa mengatur waktu dari teman-teman saat membuat media pembelajaran? Kembali lagi, teman-teman sudah membuat konsep dari ADD atau MDLC-nya belum. Jadi, satu materi pembelajaran itu bisa kita sampaikan, mau bentuk game, mau bentuk animasi, mau bentuk apapun, itu sudah diperhitungkan belum. Ini akan kita sampaikan dalam beberapa menit nih. Nah ini. Jangan-jangan kita hanya membuat tapi tanpa konsep nih posisinya. Seringnya kita membuat tapi tanpa konsep, karena kita membuat dari hasil pelatihan. Atau kita lihat dari YouTube, tapi kita nggak tahu nih konseptualnya mau dibuat seperti apa nih. Ini yang sering terjadi. Jadi di konsep dulu teman-teman, didesain, oh iya untuk materi A ini saya butuh game dengan materi segini. Tidak semuanya harus disampaikan dalam satu waktu. Nah ini. Jadi kadang karena borongan jadi disampaikan. Kita satu pertanyaan memang cukup untuk itu memancing, ya udah satu pertanyaan cukup. Butuh 15 menit, dia 15 menit disampaikan. Kenapa jadi terlalu? Karena kita nggak pakai konsep. Nah, konseptualnya nggak ada. Nah, dari hasil ini berarti kan teman-teman sudah membuat yang namanya implementasi itu. Dari implementasi kalau dari ADDIE, ya, analisis, design, develop, implementation, evaluation, berarti teman-teman sudah tahapan di I, tinggal dievaluasi. Ya. Dievaluasi masalahnya di mana? Terlalu banyak materinya atau tidak efektifnya di mana? Lah, nanti kita konsep lagi ulang. Apakah terlalu banyak pertanyaan? Apakah di situ memang terlalu lama pengerjaannya? Lah, itu yang kita konsep di awal itu. Jadi
dalam berapa JP itu kita hitung untuk media kita itu bisa disampaikan dalam berapa menit, efektif atau tidak. Inilah konsep adanya ADDI ataupun MDLC itu Bapak Ibu. Jadi silakan itu dihitung dulu, dicatat dulu. Sudah nggak kita bukukan dalam bentuk catatan yang terperinci kalau kita sudah membuat itu, sudah kita implementasikan dan ada masalah di sana. Gitu. Gitu nggih Bu. Nggih, boleh tanya lagi. Kemarin kan materi aslinya sudah saya sampaikan. Kemudian biasanya kan kita pakai ulangan harian gitu ya, tertulis gitu kan. Nah, kemudian saya coba itu pakai puzzle maker itu, tapi hanya 10 pertanyaan dan itu pun apa ya? Ya saya udah ngomong nanti yang keluar ini kalian pelajari gitu kan. Tapi ketika apa ya? Ketika hari pelaksanaan itu saya udah perkirakan ini paling berapa menit udah selesai gitu. Tapi ternyata sampai 2 jam pelajaran itu ributnya minta ampun. Malah ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang ini nggak bisa dipencet lah segala macamnya gitu. Akhirnya 2 jam pelajaran itu hanya ngurusin kuis itu aja gitu. Oke. Ya. Saya tangkap sih Bu, saya tangkap sih. Dalam artian gini, di tahapan Ibu mengembangkan puzzle maker atau apapun itu, sudahkah diuji coba nih posisinya? Diuji coba ke berapa orang? Dalam artian gini, ini namanya black box ya, dalam artian saya bikin A nih, saya akan bikin kuis yang tadi 10 di tempat Ibu secara normal, dalam artian secara semuanya kondusif, saya bisa menyelesaikan itu dalam waktu 10 menit di tempat Ibu, 1 user. Kalau nanti saya buat 10 user dengan kondisi smartphone yang berbeda-beda, dengan kondisi internet yang berbeda-beda, apakah itu akan bisa dibuat dalam 10 menit? Ada lagi catatannya. Kalau tidak, masalahnya di mana? 10 menit terlalu lama, kita kurangi soalnya lagi. Jadi ini namanya implementasi, nanti dievaluasi ya Bapak Ibu. Jadi konsep itu dibuat. Saya mengerjakan 1 soal itu berapa menit butuhnya? Kan gitu. Jadi kalau kita hitung-hitungan gampang adalah saat saya membaca 1 kalimat itu butuh sekitar 3 detik. Nah, itu butuh nggak membaca seperti itu kondisinya. Jadi kita nggak bisa pukul rata nih. Saya bisa membaca soal dalam waktu 1 menit setiap orang. Bisa jadi lebih, tergantung tingkat serapan kita. Itu yang harus makanya ada yang namanya konseptualnya ada. Jadi tidak asal bikin menurut saya enggak, tapi dicatat, benar-benar dicatat. 1 user segini, nanti kalau 10 user ada kendala seperti ini, 100 user beda lagi. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya, jadi nggak berdasarkan asumsi ya, tidak. Kalau asumsi beda-beda kembali lagi, tapi berdasarkan data empirisnya Bapak Ibu. Sudah dicatat belum? Nah, kalau Bu Om sudah, lah baru kita tahu ternyata kalau dipakai anak 10 ternyata ada lag-nya. 10 soal terlalu banyak, ya kan? Nah, gitu. Jadi nggak asal kenapa harus 10 nih pertanyaannya. Nah, pertanyaan kembali lagi, kenapa harus 10? Apakah harus 10 untuk memenuhi sebuah persyaratan itu tercapai atau tidak? 3 bisa nggak? Kan gitu. Nah, itu. Ya, kemarin saya coba, kan saya ngajar kelas 3 Madrasah Aliyah. Kemudian soal itu saya ujikan ke siswa kelas 11 gitu, dan mereka yang belum yang belum pelajari materi itu justru bisa lebih cepat. Berarti saya pikir ini anak kelas 3 udah bisa dong. Mereka kan sudah mempelajari. Tapi nyatanya mereka malah, Bu, ini jawabannya apa, Bu? Bu, ini jawabannya apa, Bu? Gitu. Bukannya dia udah saya kasih tahu belajar, besok ini kita mau coba ini lah main game katanya. Malah Bu ini apa, Bu ini apa gitu. Jadi ya mungkin ya kalau masalah jaringan mungkin ya juga masuk. Anak-anak kan HP-nya memang beda-beda, ada yang nggak bisa dipencet, ada yang nggak bisa keluar ini itu gitu aja. Betul. Jadi itu dicatat dulu Ibu, dicatat, dievaluasi lagi, dicobakan lagi dalam artian saya kurangi soalnya dulu nih posisinya. Kalau saya begitu biasanya. Saya kurangi dulu, kalau 10 terlalu banyak, waktunya terlalu makan banyak, ya udah kita geser separuhnya dulu 5. 5 efektif, ya udah kita pakai 5 dulu. Gitu. Jadi Ibu sudah memperhitungkan waktu nih, 5 menit dengan baca soal sampai dengan garapnya. Itu saya butuh 1 soal kurang lebih sekitar 2 menit. Ya udah begitu aja. Itu caranya. Itu cara-cara ngitung mudahnya begitu. Jadi nggak bisa harus 10, 20 langsung break 20 nggak bisa. Jadi diatur dulu dari yang terendah dulu, mereka bisa nggak, nanti habis itu kita tambahin terus begitu. Jadi kalau ini sudah dapat malah enak, Ibu sudah punya tabel implementasinya, berarti gagalnya di mana, yang gagal siapa saja. Gitu. Enak malah Bu, bagus. Lanjut Bu. Sip itu.
Insya Allah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Kalik dan Bu Zatul. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, ini yang sudah mengaktifkan kamera ada Bapak Benyamin Jema. Selamat malam Pak. Pak Benyamin, bisa diaktifkan Bapak untuk mikrofonnya, kemudian silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat malam Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo. Wih, mantap. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, kebetulan saya mengajar di SMK, Pak, jurusan program perhotelan. Nah, kendala yang terjadi selama ini, terutama di kelas yang saya ampu itu, bahwa adanya timbul pemikiran bahwa anak-anak itu cenderung malas untuk mendengarkan penjelasan dari guru, walaupun yang saya lakukan selama ini itu sering menggunakan PowerPoint dengan media-media yang mendukung, tetapi karena mereka timbul berpikiran bahwa toh nanti tidak ada ujian nasional, kita tetap lulus gitu. Nah, sehingga dengan adanya statement seperti itu, sehingga cenderung anak-anak itu malas untuk belajar, Pak, dan kadang tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga pada saat mereka turun praktek, kebetulan mereka saat sekarang ini sedang menjalankan praktek kerja industri, kadang juga mereka ya dari segi kedisiplinan itu untuk mengikuti atau menjalankan praktek itu tidak terlalu disiplin, Pak. Sehingga saya sendiri sebagai guru juga kadang berpikir bahwa bingung juga untuk memberikan solusi yang tepat kepada peserta didik saya ini. Ya, sehingga pada kesempatan ini saya minta untuk sharing pengalaman dari Bapak Bambang Kelik. Mungkin ada masukan yang tepat sehingga bisa kami terapkan di sekolah saya, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Langsung saja Mas Kalik. Oke. Baik, silakan Mas Kalik. Terima kasih Pak Benyamin Jemat dari NTT Labuan Bajo. Ya, doakan saya semoga bisa main ke sana ya Pak. Oke. Ya Pak. Ini karena Bapak sudah mengajar yang anak-anak SMK posisinya Bapak Ibu ya. Anak-anak pegang smartphone nggak Pak? Ya Pak. Pegang smartphone nggak anak-anaknya Bapak di sana? Ya Pak, memang 85%. Oke. Sekarang kalau solusi saya nih Pak ya, saat teman-teman ini tidak bisa memberikan dalam artian atensinya ke anak-anak ini, anak-anak sudah tidak ke kita lagi, kita balik Pak. Nah, kita balik. Tugasnya adalah anak-anak ini yang membuat tugas, membuat video. Mereka dokumentasikan, kirim ke Bapak, mereka presentasikan hasil video mereka. Jadi nggak harus dari Bapak semua, gitu. Anak-anak kadang butuh seperti itu kan. Ini kelas yang saya ampu biasanya begitu. Jadi kita balik nih, biarkan mereka yang membuat videonya. Misalkan tutorial melipat spray, kan gitu. Bikin timnya, boleh 1-2 orang saja, nah gitu. Atau tugas individual, dibalik saja. Gantian mereka yang presentasi. Jadi Pak Benyamin lebih enak. Biarkan mereka juga berekspresi sesuai dengan keinginan mereka. Ada kalanya memang anak-anak itu butuh diberi wadah untuk presentasi. Jadi kita coba seperti itu. Sudah pernah dicoba belum Pak Benyamin? Memang pernah coba Pak, hanya itu tadi. Kadang juga respon anak-anak itu kurang begitu semangat Pak. Ya, kalau surat respon sudah ada giveaway belum? Nah, kita kembali lagi nih, ada giveaway nggak lah itu. Ya, makanya mendalami siswa itu kan kadang susah gampang sih. Kadang kita butuh apresiasi, memberikan giveaway dalam artian kita berikan ya mungkin coklat kayak atau apapun yang memang kita butuh untuk mereka kasih apresiasi. Ada kalanya mereka alah ini mau tugas juga paling dapatnya nilai nggak nilai juga nanti dapatnya juga posisinya lulus lah. Ini yang jadi problem. Padahal kita kasih perhatian kecil aja posisinya. Coklat kayak atau kesenangan mereka apa, kita kasih yang kecil-kecil. Ya modal Mas, iya, ya kadang memang kita butuh seperti itu teman-teman. Jadi ya tidak semuanya polosan ya. Polosan kita lihat dulu posisinya
masalahnya di mana? Kita coba solusi 1 gagal coret, solusi 2 gagal coret, terus gitu. Kalau sampai 100 masih gagal, berarti ada yang salah dari mana, itu bisa kita ketemukan. Gitu. Kalau saya biasanya saya catat teman-teman. Salahnya di mana, ini gagal, oh ya sudah kita cari solusi yang lain lagi. Gitu, coba. Itu kalau saya sih biasanya kalau menghadapi teman-teman yang kelas tinggi, biasanya kita coba kita balik. Jadi mereka yang membuat, mereka yang presentasi, ya udah mereka akan berusaha untuk cari referensi sebanyak-banyak untuk melaksanakan tugas itu. Gitu. Kalau emang mereka sudah mentok di situ, biasanya saya kasih giveaway, saya kasih kelompok-kelompok yang emang di situ punya prestasi lebih tinggi, saya kasih hadiah, saya kasih kaos, saya kasih jajan, saya kasih coklat dan sebagainya sesuai dengan situasi yang ada di tempat masing-masing. Jadi gitu Pak Ben. Jadi kita coba dulu, nah, gitu. Catat yang gagal mana, Kalau saya catat, selalu saya catat. Saya punya buku batik yang memang saya catat sebagai tingkat kegagalan yang paling tinggi, yang mana biasanya nanti akan ketemu metode yang paling tepat untuk menghadapi anak seperti itu memang. Begitu Pak Ben. Oh ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Kali dan juga Bapak Benyamin. Terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Nah, baik, lanjut lagi. Ya Bapak Ibu, ini yang sudah mengaktifkan kameranya. Ini ada dari Ibu Cut Sandra. Selamat malam, Ibu Sandra. Bisa diaktifkan Ibu untuk mikrofonnya, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya sudah diberikan kepada saya. Saya Cut Sandra dari SDIT Anak Soleh Lok Semawe Aceh. Pak Mas Keli atau Pak Keli ini saya? Boleh Mas, boleh Pak. Oh, Pak Keli, saya mau nanya, saya itu kan dari SD, terus kami kan tidak belum boleh membawa handphone ya atau gadget lainnya. Terus juga untuk kesediaan seperti laptop itu di sekolah juga belum gitu ya Pak. Jadi yang saya mau tanyakan untuk media interaktif untuk anak sekarang kan itu saya rasa dalam pembelajaran itu sangat menarik ya. Cuman itu memang kalau saya kira-kira ada nggak saran itu saya bisa memakai media interaktif apa yang bisa saya gunakan itu di dalam kelas. Kalaupun misalnya kalau misalnya pun untuk tindak lanjut di seperti LKPD itu di rumah atau di rumah itu mungkin bisa menggunakan media interaktif dengan orang tua ya Pak ya. Tapi kan memang banyak sekali istilahnya kendala-kendala lah seperti itu. Dan pun mungkin saya cuma bisa memberikan media interaktif ini untuk kelas besar. Jadi 4, 5, 6 itu yang mungkin sudah diperbolehkan. Jadi mohon sarannya dan mungkin pengalamannya apa yang bisa saya berikan media interaktif kepada anak-anak. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Cut atas pertanyaannya. Kembali lagi, prinsip saya adalah tidak semua yang tradisional harus didigitalkan. Jadi teman-teman silakan kondisional saja sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang penting adalah target pembelajaran terpenuhi. Tidak semuanya harus berbasis smartphone, tidak semuanya harus berbasis ke laptop, tidak semuanya harus pakai PowerPoint, tidak harus. Silakan kondisionalnya aja. Anak-anak senang di mana sih? Kalau saya di SD, ya untuk mematih psikomotorik mereka, kalau memang mereka tidak bisa kita gunakan smartphone, kalau smartphone biasanya menggunakan QR ya. Kalau saya biasanya smartphone, saya kasih QR, saya kasih mereka game adventure. Dalam artian mereka akan mencari QR, harta karun itu dari QR itu kita sematkan di smartphone akan muncul air dan sebagainya. Itu kalau kita untuk anak-anak yang memang pegangan HP. Kalau mereka tidak menggunakan smartphone, teman-teman silakan menggunakan media yang memang di situ bisa kita cetak di sana. Misalkan ular tangga, bisa. Engklek apa ya bahasa namanya? Engklek ya, engklek itu yang kayak pesawat-pesawatan itu bisa. Kita juga bisa menggunakan sama pencarian harta karun juga bisa. Memang gurunya agak capek, iya, karena memang posisinya tidak digital. Ya, jadi gunakan media-media yang teman-teman bisa gunakan dan anak-anak tidak bosan dengan media yang memang di situ biasa-biasa saja. Silakan digunakan seperti itu. Biarkan mereka keliling ke sekolahan untuk mencari pengetahuan yang mereka dapat. Misalkan begitu, cari harta karun
A di pohon A, di pohon B, di pintu A, di pintu silakan. Itu dikonsep dulu kebutuhannya seperti apa. Nggak ada digital, kita pakai tradisional gitu. Jadi tidak harus semuanya harus berbasis smartphone. Kalau saya sih, jadi pembelajaran itu ya kalau tradisional bisa, kenapa harus digital? Kalau saya gitu, congklak kalau saya lebih suka menggunakan congklak yang tradisional. Congklaknya apa ya? Apa namanya? Alah, ya, Iya, congklak itu ya. Nah itu tahu. bisa seperti itu. Jadi tidak harus, ya kembali lagi, tidak harus mindsetnya kalau digital harus semuanya berbasis smartphone maupun semuanya harus berbasis apa namanya komputer, enggak. Nanti ibu bisa mendokumentasikan itu pakai video untuk dokumentasi itu bisa. Jadi kembali lagi, kalau tradisional bisa dimanfaatkan, kalau saya akan cenderung ke tradisionalnya dulu dimanfaatkan. Jadi biarkan mereka juga motoriknya akan lebih berkembang dibandingkan teman-teman yang totali menggunakan gadget, duduk di kelas tanpa bergerak, itu malah lebih bahaya. Jadi kalau saya sendiri pun untuk digital dan tradisional biasanya kalau untuk melatih motorik ya kita pakai smartphone. Ini kita kasih QR-nya kita sebar, teman-teman nanti bisa mencari jawaban di QR itu. Jadi ada kuisnya di sana, misalkan di QR 1, ini tentang apa? Tergantung mata pelajarannya. Gitu. Misalkan alat pencernaan, dia akan tahu di situ pertanyaan ini, dia cari buku tuh, dijawab nanti. Jawabannya di smartphone lagi, tapi mereka harus lari lagi ke clue kedua. Clue pertama dapat, clue kedua mereka jalan terus, tapi tetap menggunakan smartphone. Jadi metode itu silakan dikondisikan sesuai dengan kondisi dari tempat masing-masing. Tidak harus melulu harus pakai alat yang ada smartphone-nya, nggak harus. Jadi silakan aja. Kalau saya sih begitu, Bu Cut. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kalau misalnya kemudian untuk di Sumiati yang sudah tergabung di live streaming diklat.co, izin bertanya, Mas Kelly, apabila saya sebagai guru SLB ingin juga ingin menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital, apakah media yang sesuai untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus? Seperti itu Mas Kelly untuk pertanyaan dari Ibu Sumiati, mungkin bisa langsung didiskusikan saja. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Bu Sumiati. Kembali lagi ya. Terima kasih sudah gabung di diklat.co. Ini untuk teman-teman SLB. Kebetulan saya dari tahun 2007 sampai 2000, kemarin terakhir berapa? 2015 kali ya. Kita untuk SLB, ini fokus yang sudah kita buat, ini untuk SLB-B atau tunarungu. Ya, kita bisa membuat media pembelajaran berbasis video, ataupun animasi, ataupun game. Ini yang untuk teman-teman tunarungu. Tunarungu itu berarti kan mereka lemah di pendengaran tapi fokus di penglihatannya bagus. Itu bisa menggunakan itu. Tutorial biasanya kita selenggarakan kita buat untuk teman-teman yang SLB B, ya, SLB B atau yang SLB yang tunarungu. Nah, ini. Untuk yang tunanetra, ini yang sudah kita lakukan, sudah pernah kita lakukan, kita membuat audiobook. Audiobook itu yang audio tapi berbasis buku tapi berbasis audio, ini sudah pernah kita buat untuk teman-teman yang berbasis tunanetra. Kalau yang untuk tunadaksa dan sebagainya, saya kira bisa menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi media paling gampang untuk dibuat sebagai media pembelajaran untuk sampai saat ini dengan rate penikmat yang banyak adalah teman-teman bisa menggunakan media video, paling gampang itu paling mudah. Nah, kita di diklat.co ya akan menyelenggarakan pelatihan untuk membuat video media pembelajaran kayaknya ya, nanti ditunggu aja jadwalnya kayaknya ada di sini. Gitu sih. Baik, terima kasih banyak Mas Alik untuk tanggapannya. Dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Sumiati yang masih tergabung di YouTube diklat.co. Baik, kita berlanjut kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Ihsan Firdaus. Selamat malam Pak Ihsan. Sudah aktifkan Bapak untuk mikrofonnya dan silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Halo, bisa dengar ya. Bu? Bisa, bagus Pak. Sudah terdengar. Ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, masuk. Pak. Ya, masuk Pak Iksan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak pemateri, Bapak Bambang Kelik yang kami hormati dan Ibu Ida sebagai moderator yang saya hormati.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Iksan Firdaus Mukagau dari Gorontalo. Saya profesinya sebagai guru SMP di salah satu kecamatan Gorontalo, tepatnya di Tilamutah, Kabupaten Bualemo. Baiklah, izin bertanya Pak. Sekarang sudah mendekati ulangan semester, tepatnya pada tanggal 5. Nah, ada di sekolah saya itu ada beberapa teman-teman guru atau rekan-rekan guru yang dalam membuat soal itu ada dua pilihan, satu offline dan satu online. Offline itu menggunakan kertas seperti biasa, dan online itu menggunakan Google Form. Nah, saya pribadi saya memilih offline Pak. Kenapa saya memilih offline bukan online, bukan Google Form? Karena mohon maaf, saya mungkin belum terlalu ahli dalam hal Google, memanfaatkan internet dalam hal membuat soal. Berangkat dari pengalaman kemarin waktu ulangan, saya melihat ketika guru menggunakan online, khususnya Google Form, itu ketika anak-anak ujian kan menggunakan HP. Ketika mereka menggunakan HP, ternyata di sisi lain mereka berbuat kecurangan. Ini melihat jawaban, dan dari situ saya berpikir ternyata online ini dampaknya sangat tidak baik, apalagi menggunakan anak-anak kadang-kadang main curang Pak, tidak ada orang jujur 100%. Nah, itu pertanyaan saya pertama Pak. Mohon maaf kalau diizinkan yang berikutnya juga. Tadi Pak sempat mengatakan awal pertama itu baca buku. Ya, sudahkah kita baca buku? Nah, saya justru pikir Pak, justru dengan teknologi ini anak-anak justru malas baca buku Pak. Nah, itu jadi masalah lagi. Mau kira-kira tanggapannya seperti apa? Demikian Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Ini pertanyaan yang menggelitik dari teman-teman yang memang sekarang sudah bermain di online ya. Kenapa sih harus menggunakan Google Form? Kenapa sih harus online? Tidak harus sebenarnya teman-teman. Jadi memang ini adalah sisi dari lemahnya dari kita posisinya saat ini. Kejujuran itu memang sekarang menjadi yang mahal untuk kita pertahankan ya. Teman-teman sudah di situ, kalau kita main di internet, teman-teman tinggal ketik aja soalnya, kita masukkan ke dalam Google, kita cari jawabannya sudah ada lewat Braille maupun yang lain, jelas sudah ada. Inilah kembali lagi, teman-teman saat ini masih menggunakan sistem multiple choice atau sudah menggunakan pertanyaan terbuka, kembali lagi. Nah ini kebanyakan untuk Google Form memang masih menggunakan pertanyaan terbuka, pertanyaan yang berbasis multiple choice ya, A B C D E, A B C D, A B C D. Nah ini yang membuat kadang teman-teman sebenarnya kalau saya jadi murid saya akan lebih cerdas saja, saya pilih dua yang nggak mungkin, dua yang akan saya pilih gitu. Itu pasti jawabannya benar, saya nggak perlu masuk ke Google sebenarnya. Cuman ya karena emang kita sudah terbiasa menggunakan multiple choice dari dulu sampai sekarang, akhirnya itu menjadi terbiasa. Tapi coba kalau jawaban itu menggunakan jawaban terbuka, kasih jawaban yang mereka harus nyatet di posisinya. Oke lah Google Form boleh, tapi jawabannya ditulis pakai tangan. Habis itu kita foto masukkan di Google Form kan bisa sebenarnya, bisa banget. Tapi sampai saat ini kita kan banyak multiple choice, pilih A, B, C atau D. Dari A, B, C, D itu jelas dua sudah tidak mungkin, tinggal berarti dua yang mungkin. Nah ini, jadi ya ini kembali lagi ke teman-teman bikin konsepnya mau seperti apa. Kalau hanya sekedar kita yang penting tercapai secara pembelajaran, secara ujian pasti tercapai, ya gunakan itu aja. Ya udah, tercapai pasti, jawaban tercapai, udah. Tapi kalau memang kita mau main yang benar-benar teman-teman mau benar-benar membuat anak-anak ini lebih kreatif, bikin jawaban yang emang mau nggak mau harus kreatif nih. Ya udah tulis jawabannya. Dia mau posisi ngepek pun posisinya akan mumet posisinya. Ngepeknya lama karena harus nulis. Di foto lagi, kirim lagi, di foto lagi, kirim lagi. Gitu. Jadi ada jeda. Oke lah dia jujur nggak pakai cara dia, tapi mau nggak mau dia belajar nih. Dengan nulis itu mau nggak mau kita membaca secara tidak langsung. Itu bedanya di situ. Jadi kalau kita nulis itu sebenarnya kita baca baru nulis, baca dulu baru nulis. Jadi walaupun tidak jujur pun masih ada jawaban, bacanya dulu baru kita nulis lagi di kertas untuk kita foto. Lebih nggak efektif nggak masalah. Itu salah satu cara saja sebenarnya. Jadi memang kalau kita full menggunakan online, Google Form pun bisa dihack teman-teman. Jadi jawabannya bisa kita lihat sebenarnya.
Jadi, ya, kembali lagi. Sekarang anak-anak juga lebih pintar ya. Nah, persoalan yang kedua adalah teman-teman, kenapa sih teman-teman sekarang murid tidak pernah suka membaca? Apakah gurunya juga sudah gemar membaca? Yang pertama. Yang kedua, pernahkah guru membuat buku bareng dengan anak-anak? Itu. Pernahkah kita bikin proyek, bikin buku sama anak-anak? Coba. Kalau kita sudah pernah bikin buku sama anak-anak, bikin proyek buku sama anak-anak, kok anak masih belum membaca, ya berarti memang ada sesuatu yang harus kita teliti lebih dalam nih posisinya. Nah, itu salah satu cara. Loh kan bikin buku mahal? Enggak. Bikin buku enggak mahal kok teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin buku sendiri. Teman-teman bisa berkolaborasi membuat buku. Boleh ditulis tangan, boleh menggunakan buku bergambar, boleh menggunakan cerita bergambar. Boleh, silakan aja. Yang penting menggali anak-anak untuk lebih banyak gemar membaca. Silakan aja. Jadi triknya banyak sih teman-teman. Tinggal teman-teman mau main di sisi mana nih. Kalau saya pribadi untuk menumbuhkan minat baca ke anak-anak adalah dengan cara membuatkan mereka buku. Bukunya siapa? Ya buku mereka sendiri. Judulnya mereka sendiri, mereka tulis sendiri, dibaca bareng-bareng, dikumpulkan jadi satu buku yang namanya antologi. Jadi ini aduh rakyat bukunya. Ini salah satu buku yang ditulis guru dan juga murid bareng-bareng. Ini satu proyek yang memang saya buat biar anak-anak juga lebih suka membaca. Ini cetak, ini sudah ada ISBN-nya, tapi memang tidak kita masukkan ke toko buku kita jual, kan memang untuk apresiasi teman-teman yang sudah nulis sampai selesai. Ini kemarin kita cetak hampir sekitar 500 eksemplar lebih untuk memang kita sebarkan ke penulis dan juga teman-teman yang membutuhkan untuk dijadikan di perpus. Jadi ini salah satu trik untuk biar anak-anak suka membaca. Bikin buku bareng mereka. Ceritanya nggak usah mikir itu cerita bagus atau enggak. Apresiasi aja kalau mereka udah nulis itu berarti udah mikirnya udah banyak. Itu Pak Ihsan ya. Baik, terima kasih banyak Mas Kalik untuk tanggapan serta diskusinya, dan juga Pak Ihsan terima kasih banyak Bapak untuk halo. Pertanyaannya. Ya, Bapak sudah terdengar? Ya, betul apa yang Pak Kelik sampaikan, bahwa yang pertanyaan yang pertama tadi, bahwa jawabannya paling bagus menggunakan pemahaman atau pendapat. Untuk sekarang Pak, kami guru-guru itu bukan cuma kami, seluruh Indonesia itu sekarang menggunakan sistem AKM, asesmen kompetensi minimum, yang dimana dalam membuat soal itu ada 5 metode. Kan, saya pikir Pak juga tahu kenapa sih bagian dari guru. Dan ya kalau bicara soal pendapat, saya pikir cuma 1 atau sampai 5 nomor. Sisanya itu mungkin soal-soal yang ada di buku seperti itu, Pak. Terima kasih atas. Ya. Baik, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ternyata sudah pukul 21:02 Bapak Ibu. Jadi kita akan ke penanya yang terakhir pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya dari Bapak Eli Suhaili. Selamat malam Pak Eli. Ya, bisa diaktifkan Bapak untuk mikrofonnya, silakan. Dan silakan bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Eli Suhaili dari SMK NU Cirwas. Mau menanyakan sesuatu sebenarnya Pak ya. Karena di sini saya sebagai wali kelas, jadi untuk melihat setiap masing-masing anak murid itu kan beda-beda karakternya Pak ya. Nah, pernah saya coba beberapa kali media, tapi hanya sebagian yang suka media ini, sebagian yang suka media ini, dan lain-lain gitu Pak. Jadi untuk menyamakan agar mereka suka itu gimana Pak ya? Oke. Mungkin bisa langsung Sudah? ditanggapi. Itu? Itu aja. Terima kasih Pak Eli ya. Ini masalah yang unik dan memang tidak bisa kita generalisasi bahwa semua orang suka media yang kita buat. Ya. Jadi kembali lagi ada yang suka nasi goreng, ada yang suka nasi putih, ada yang suka nasi gurih dan sebagainya. Ya ini intinya adalah nasi ya, sama cuman mereka ada memang sesuai dengan lidahnya masing-masing. Sama dengan media. Ada yang suka menggunakan audio, ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan teks. Jadi minat bacanya masing-masing beda, minat lihatnya juga beda-beda. Ada yang suka film action, ada yang suka film horor dan sebagainya. Nah inilah uniknya teman-teman. Jadi teman-teman silakan identifikasi dulu. Bikin media yang materinya sama, cuman kita bagi menjadi media yang berbeda. Jadi itu. Apakah media bisa dibuat semuanya? Tidak semuanya memang. Betul.
Tidak semua media bisa disamaratakan menjadi video, menjadi animasi, menjadi audio sekaligus, belum tentu. Tergantung dari jenis media itu bisa dibuat seperti apa. Tapi kembali lagi, identifikasi dulu. Kebutuhan mereka seperti apa. Benar Pak Eli sudah membuat percobaan ke teman-teman yang ada di sekolah. Identifikasi dulu mereka lebih suka di mana nih. Ada yang mereka memang basisnya tekstual. Gitu. Ada yang mereka basisnya adalah audio. Mereka suka dengerin musik kalau belajar. Ada yang mereka nangkepnya kalau lihat visual, lihat gambar, lihat video, yaitu uniknya di situ. Jadi test case itu yang akan membuat teman-teman tahu, oh yang anak-anak suka di visual nih, ya udah kita buatkan poster nih, kita buat infografik nih, kita buatkan videonya nih, kita buatkan animasinya. Oh mereka suka di audio nih, kita buatkan audio, storytellingnya kita buatkan dari media itu. Jadi ini repot, iya, ya itulah repotnya di dunia pendidikan itu kadang kita kalau mau nggak generalisasi ya memang begitu, kalau mau generalisasi ya udah, mau diterima aja begitu, nggak mau diterima ya sudah saya bikin buku nih, terserah kalian mau baca ya sudah, nggak mau baca ya sudah diterima, alhamdulillah nggak diterima, ya nggak bisa begitu. Inilah saat kita sudah mau serius ke sana dan kita sudah mau identifikasi dari kebutuhan masing-masing anak, ya sudah. Anak-anak silakan nanti teman-teman inilah PR-nya teman-teman membuat media-media yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Memang saya yakin tidak akan jauh, nggak mungkin dalam 40 anak ini punya 40 cara belajar, enggak. Saya kira ya mereka hanya tergantung di motoriknya atau dari mereka lebih suka di teksnya, lebih suka di visualnya, lebih suka di audionya, tinggal itu aja, diidentifikasi aja. Oh, mereka kalau dikasih gambar ini mereka cepat tangkap nih, gampang ngasih respon baliknya mereka gampang, feedbacknya mereka gampang. Ya udah mereka berarti anak visual. Mereka kalau dikasih yang audio, mereka gampang nih feedbacknya lah. Ini kita ketahuan nih, bikin media-media sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi memang ada media yang memang general itu bisa dinikmati semua sebenarnya sih. Film itu sebenarnya bisa dinikmati semua sih sebenarnya. Cuman tidak semua memang suka film, tidak semuanya. Kembali lagi. Tapi kalau Pak Eli sudah satu langkah ke depan tadi sudah bikin sebuah percobaan untuk anak-anak, tinggal di spesifikasi aja. Jadi mereka itu identiknya di mana sih sebenarnya. Buku waktu lama, iya. Yaitu memang tantangan kita di dunia pendidikan. Kalau memang kita mau menemukan metode yang sesuai dengan kebutuhan di kelas, ya lama. Kalau nggak mau lama, ya udah generalisasi aja. Semuanya dikasih yang sama. Media pembelajarannya sama. Diterima, oke, nggak diterima, ya sudah. Itu berarti nasibnya kalian nggak bisa baca lah gitu aja. Jadi bagus. Jadi itu Pak, kalau saran saya begitu sih. Identifikasi dulu, dikelompokkan. Oh ya ini anak-anak visual, ini anak-anak audio, ini anak-anak yang mereka lebih suka di motorik, ya itulah. Jadi ada memang anak-anak yang kuat di motoriknya, makanya mereka jadi atlet, tapi lemah di akademiknya, mereka matematikanya yang begitu bagus, tapi secara basic matematika masih bisa diajar, masih bisa, basic saja ya. Tapi nggak sampai ke yang terlalu berat, nggak bisa. Memang yaitu karena memang mereka kuat ininya untuk mengarah ke otot semua. Ada yang suka seninya lebih bagus. Nah ini kembali lagi, saya lebih suka kok begitu. Jadi klasifikasikan, identifikasi, berikan media yang sesuai dengan mereka inginkan. Kalau perlu biarkan mereka membuat media mereka sendiri sebenarnya. Itu lebih asik sebenarnya. Jadi eranya sekarang anak-anak itu sudah pintar kok bikin media pembelajaran mereka sendiri sebenarnya kok untuk saat ini ya. Jadi oh ya, dari lihat, dari nonton mereka udah bisa membuat sebenarnya. Tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari kurikulum dan juga kebutuhan kelas kita. Kalau saya dulu membaca bukunya Toto Chan itu kan asik ya untuk anak-anak TK, mereka masuk ke TK, mereka jam pertama untuk memilih pelajaran yang mereka suka, mereka lakukan yang mereka suka, habis itu baru masuk ke pelajaran yang inti. Jadi saya sih pernah baca bukunya Toto Chan seperti itu, dan itu sudah pernah saya terapkan di pelatihan saya pernah. Jadi berhasil sih Pak. Dalam artian mereka bisa menerima materi yang sama dengan cara mereka masing-masing. Jadi nggak harus utuh dengan yang saya sampaikan, nggak harus. Mereka udah cari metode mereka sendiri. Yang penting goalnya adalah saya bisa membuat aplikasi satu, caranya begitu. Begitu Pak Eli. Oke deh, makasih banyak Pak atas ininya. Baik, terima kasih banyak Pak Eli dan juga Mas Kelly untuk diskusinya. Pak Eli merupakan penanya terakhir pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi belum berkesempatan untuk bertanya. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama dengan narasumber yang lain ya Bapak Ibu. Nah, baik Mas Kelly, sebelum kita menutup pertemuan pada malam hari ini, mungkin Mas Kelly bisa menyampaikan closing statement ataupun kesimpulan dari pertemuan malam hari ini, Mas. Silakan Mas Kelly. Baik, terima kasih Mbak Ida. Ini closing statement itu paling sulit kalau saya sih. Ya, teman-teman, silakan teman-teman berinovasi ya. Ini adalah dunianya sudah dunia di digital, teman-teman silakan berinovasi. Tidak semua yang tradisional harus digitalkan. Kalau saya sih begitu. Itu Mbak Ida, ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mas sekali untuk closing statement-nya, simple tapi berbobot ya Bapak Ibu tentunya. Nah, baik Bapak Ibu, nanti sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom meeting bisa mengaktifkan kameranya. Oke, bisa dimulai ya Bapak Ibu, akan saya pandu. Mungkin Mas Faza bisa dibantu nanti untuk sesi dokumentasinya. Oke, dari slide yang pertama, saya berikan aba-aba ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, boleh gaya bebas ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang selanjutnya, silakan. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasi silakan dilanjutkan oleh Mas Faza. Nah, baik, sekali lagi dari tim diklat.com mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Mas Klik untuk mengisi dan juga membersamai diklat pada malam hari ini tentunya. Dan luar biasa sekali bisa berdiskusi langsung bersama Mas Klik, belajar dan mendapatkan insight-insight baru dari Mas Klik tentunya. Dan ini juga Bapak Ibu sangat semangat sekali ketika tadi diskusi dengan Mas Klik yang resen juga banyak, lebih dari 20-an, jadi memang aktif untuk diskusi pada malam hari ini. Nah, baik, mungkin Mas Kli ingin beristirahat, Mas silakan. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak mewakili tim panitia yang bertugas tentunya. Mungkin Mas Kli bisa meninggalkan room sebentar lebih dahulu karena waktu juga sudah malam, Mas. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Kli. Sampai bertemu terima kasih. di kesempatan selanjutnya, Mas. Ya, terima kasih diklat.co, sukses buat acara selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, demikian tadi ya Bapak Ibu untuk serangkaian acara dari pembukaan sampai dengan diskusi pada malam hari ini yang dibersamai langsung oleh Mas Klik, yaitu mengenai materi urgensi penggunaan media pembelajaran inovatif. Memang untuk diskusi pada malam hari ini luar biasa aktif dari Bapak Ibu juga, jadi diteruskan untuk semangatnya ya Bapak Ibu, tetap dipertahankan semangatnya sampai nanti di pertemuan yang keempat. Dan saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, silakan Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang sudah panitia bagikan di grup Telegram. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah join di channel di live streaming YouTube diklat.co, silakan Bapak Ibu bisa subscribe channel YouTube diklat.co, dan Bapak Ibu silakan, itu juga sudah banyak sekali konten-konten dan juga diklat-diklat yang sudah diselenggarakan oleh diklat.co, silakan Bapak Ibu bisa diambil manfaatnya dari situ. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin belum tergabung di channel Telegram diklat.co, silakan nanti juga bisa dicari di kolom pencarian Telegram diklat.co, Diklat Online Indonesia. Itu silakan nanti akan muncul dan silakan Bapak Ibu join di channel Telegram tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum saya menutup pertemuan pada malam hari ini, saya akan membagikan informasi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Mungkin Mas Faza bisa bantu untuk share screen kembali. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk jangan live terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, karena tadi kita sudah membahas terkait dengan urgensi penggunaan media pembelajaran, di luar dari konteks itu, apakah Bapak Ibu sudah tahu bahwa nanti e-kinerja akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia? Itu apakah Bapak Ibu sudah tahu, dan apakah Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ini sudah mendapatkan informasi tersebut? Nah, itu yang coba untuk diklat.co gali lagi terkait itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini juga dijelaskan bahwa kepala sekolah itu memiliki peran yang sangat besar dalam penyusunan e-kinerja guru-guru yang ada di sekolahnya, karena pembuatan e-kinerja itu dimulai dari atasan, jadi nanti memang peran kepala sekolah itu sangat penting dalam penyusunan e-kinerja ini. Nah, ini kita kembali lagi ke PPT-nya, apakah Bapak Ibu sudah menyusun SKP? Nah, atau menyusun e-kinerja, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara penyusunannya, kemudian bagaimana cara menyusun SKP ya, dengan mudah, atau mungkin dengan strategi apa kita bisa menyusun e-kinerja dengan mudah, cepat, dan juga praktis.
Nah, baik, ini juga sudah dijelaskan, SKP merupakan rencana dan target kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai yang sebelumnya telah disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasannya. Pegawai di sini yang dimaksud adalah Bapak Ibu guru sekalian. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, bisa di next, Mas Faza. Nah, kemudian kapan SKP atau kinerja itu akan dibuat? SKP dilaksanakan setahun sekali dan ini juga sudah waktunya untuk penyusunan SKP serentak seluruh Indonesia. SKP dilaksanakan setahun sekali yang dimulai dengan perencanaan. Misalkan untuk perencanaan individu disusun pada Desember dan dilaksanakan pada Januari tahun berikutnya. Ada dua unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS, yaitu SKP dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja senilai 40%. Nah, ini apakah Bapak Ibu sudah mengetahui akan hal ini, Bapak Ibu? Oke, bisa di next, Mas Faza. Jadi Bapak Ibu, dari segala mungkin apa ya istilahnya kegalauan dari Bapak Ibu itu dari diklat.co. Oke, ini dari Bapak Ian Sukirman sudah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang belum mengetahui juga ya Bapak Ibu. Jadi dari kegalauan-kegalauan Bapak Ibu itu mungkin Bapak Ibu ada yang masih kebingungan bagaimana cara mengisi kinerja, bagaimana cara untuk menyusun SKP yang benar? Apakah ada trik khusus atau trik mudahnya? Nah, di sini diklat.co akan menjawab dan juga membersamai Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu menyusun dan juga nanti ada pendampingan khusus untuk Bapak Ibu dalam penyusunan SKP. Next, Mas Faza. Nah, nih, apakah Bapak Ibu ingin dibimbing untuk penyusunan SKP terbaru? Selain dibimbing, nanti Bapak Ibu juga akan dipandu sampai dengan Bapak Ibu selesai menyusun SKP tersebut. Dan Bapak Ibu untuk SKP ini di batch yang pertama itu sudah ada 600 lebih Bapak Ibu guru yang sudah tergabung. Jadi silakan nanti bagi Bapak Ibu guru yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam penyusunan SKP bisa segera bergabung. Next, Mas Faza. Bisa segera bergabung di workshop 64 JP, trik mudah penyusunan SKP terbaru berbasis kinerja untuk guru. Narasumbernya itu ada dari Bapak Marjito SPD. Beliau alhamdulillah sudah berpengalaman dalam membersamai Bapak Ibu, membimbing juga mendampingi Bapak Ibu dalam menyusun SKP. Karena di batch yang pertama, Bapak Marjito sudah berhasil untuk membimbing 600 lebih peserta Bapak Ibu guru. Dan untuk batch yang kedua ini nanti akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 10 Desember tahun 2022 ya Bapak Ibu, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk materi apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, memahami dasar hukum sasaran kinerja pegawai. Yang kedua, memahami metrik peran hasil. Yang ketiga, membuat sasaran kinerja pegawai atau guru. Yang keempat, rencana aksi. Yang kelima, mengukur evaluasi kinerja atau guru. Yang keenam, dokumentasi evaluasi kinerja. Jadi semuanya dari mulai dasar hukum sampai dengan dokumentasi akan dibahas tuntas, akan dikupas bersama dengan Pak Marjito. Nah, selain itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas khusus yaitu sertifikat 64 JP bernama, kemudian materi workshop, rekaman Zoom meeting. Jadi mungkin nanti apabila Bapak Ibu ada yang tidak sempat untuk mengikuti, tenang saja nanti panitia fasilitasi. Panitia akan berikan rekaman Zoom meeting-nya khusus untuk Bapak Ibu peserta saja dan tidak dibagikan di luar Bapak Ibu peserta. Kemudian ada contoh laporan pengembangan diri dan contoh laporan kegiatan. Selain itu, kami juga menyediakan bonus untuk Bapak Ibu yaitu aplikasi SKP terbaru untuk guru tahun 2022. Kemudian Permenpan nomor 6 tahun 2022, Surat Edaran Menpan nomor 3 tahun 2021, Permenpan nomor 8 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019. Jadi nanti akan diberikan aplikasi SKP terbaru ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu peserta
Free Nasional Media Pembelajaran akan mendapatkan harga khusus senilai 129.000 dari harga normal 189.000. Jadi Bapak Ibu akan hemat 60.000 dari peserta umum. Nah, harga khusus ini 129.000 itu untuk Bapak Ibu yang mendaftar secara personal. Apabila nanti mungkin di sini ada Bapak Ibu pengawas atau mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang ingin mendaftarkan seluruh guru yang ada di sekolahnya, nanti silakan menghubungi saya, akan saya bantu dan mendapatkan potongan harga lagi, yaitu dengan harga kolektif ya Bapak Ibu, jadi nanti lebih murah lagi seperti itu. Nah, untuk 129 ini nantinya untuk harga yang personal atau investasi personal. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikut sertakan seluruh guru di sekolahnya, nanti bisa langsung menghubungi saya untuk klaim, dan nanti akan saya pandu untuk mendapatkan harga khusus tersebut. Untuk harga khusus, tidak saya sebutkan di sini ya Bapak Ibu, jadi hanya untuk Bapak Ibu yang menghubungi saya. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin yang malam ini belum sempat untuk mendaftar, bisa klaim terlebih dahulu dengan menghubungi saya di 089660221212, atau juga Bapak Ibu mungkin bisa langsung melakukan pendaftaran dengan melakukan transfer pada rekening yang tertera, kemudian mengisi link pendaftaran di bit.ly/hk-skp2022. Bapak Ibu mungkin bisa di screen capture terlebih dahulu Bapak Ibu untuk informasinya. Dan informasi ini juga jangan hanya sampai di Bapak Ibu saja, tapi silahkan informasi ini bisa disebarluaskan atau disampaikan untuk rekan pendidik lainnya yang membutuhkan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu mungkin bisa langsung klaim saja dengan menghubungi saya Bapak Ibu, apalagi ketika nanti Bapak Ibu ingin mungkin daftar rombongan dengan temannya 5 orang, 10 orang, silahkan. Nanti akan saya berikan harga khusus dan itu di bawah harga personal 129.000. Oke Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, Mas Fazil mungkin bisa di-end screen saja untuk informasinya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi untuk informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dari Bapak Ibu, terus Bapak Ibu yang sudah aktif mengikuti dari awal pertemuan sampai dengan di akhir ini. Dalam pertemuan pertama, Free Nasional 40 JP, Urgensi Penggunaan Media Pembelajaran Inovatif di Era Digital. Dan besok kita akan masih bertemu kembali Bapak Ibu di pertemuan yang selanjutnya, yaitu di pertemuan yang kedua, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, itu tanggal 4 Desember tahun 2022. Untuk besok kita akan belajar bersama dengan Ibu Risintia Aska Kusumawati. Beliau merupakan Country Manager dari Class Point. Dan besok kita akan membahas terkait dengan menjadi guru inovatif dengan Class Point. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk materi yang besok. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa disiapkan, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan atau sudah mengenal Class Point, silakan besok bisa didiskusikan. Nah baik Bapak Ibu, kemudian untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, silakan bisa mengisi link presensi. Untuk link post test nanti akan panitia bagikan setelah Zoom meeting di channel Telegram diklat.co. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bergabung bagi yang belum bergabung, karena nanti seluruh informasi pelaksanaan Free Diklat akan disampaikan di channel Telegram diklat.co. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:22, yang artinya kita harus segera mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Saya Ida Korbatul Fitria, mewakili tim diklat.co yang bertugas, izin pamit undur diri Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat beristirahat Bapak Ibu, sampai bertemu di pertemuan kedua esok hari. Selamat malam Bapak Ibu.
Berikut tutorial mengikuti diklat di diklat.co. Ada 4 tahapan mengikuti diklat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daftar akun pengguna. Tahapan pertama, silakan buka website diklat.co. Jika sudah, klik di bagian pojok atas, daftar atau masuk. Kemudian, klik register untuk melakukan pendaftaran. Di bagian ini, silakan pengguna mengisikan data selengkap mungkin. Pastikan email dan nomor WhatsApp Anda aktif. Tahapan nomor 2, yaitu daftar diklat. Setelah melakukan pendaftaran, pastikan Anda sudah login ke dalam website diklat.co. Di bagian ini merupakan dashboard akun Anda. Untuk mencari pelatihan yang diinginkan, silakan klik menu kursus. Pilih pelatihan yang ingin Anda ikuti, kemudian klik beli kelas. Di bagian ini merupakan detail pembayaran. Silakan bayar sesuai nominal yang tertera. Jika pembayaran sudah dikonfirmasi ke admin, pelatihan Anda akan aktif. Notifikasi pembelian juga akan dikirimkan via email dan WhatsApp pribadi Anda. Tahapan nomor 3, saatnya proses diklat. Kembali ke dashboard akun Anda dengan klik menu kursus, kemudian kursus saya. Di bagian kelas aktif, Anda dapat memilih kelas yang sudah Anda daftarkan. Kemudian klik tombol mulai belajar. Di halaman ini adalah bagian proses pelatihan. Silakan selesaikan semua video materi yang tersedia. Pastikan semua video sudah terchecklist dan progres Anda mencapai 100%. Jika progres Anda belum 100%, Anda tidak akan bisa mendownload sertifikat. Tahap terakhir, download fasilitas. Jika progres sudah 100%, Anda baru bisa mendownload sertifikat. Jika sudah, klik tombol kembali pada icon X. Anda akan dibawa ke halaman pelatihan. Untuk menyelesaikan pelatihan, silakan klik selesaikan kursus. Beri rating atau penilaian pada pelatihan tersebut. Jika sudah, sertifikat sudah bisa di-download. Klik download sertifikat. Anda juga bisa mendownload fasilitas lainnya dengan klik menu pojok kanan atas. Silakan akses fasilitas, yaitu berupa undangan, rekap, laporan maupun sertifikat sesuai kebutuhan Anda.
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila,